Yang korban tanggal 1 Oktober pagi dan 1 Oktober malam itu bersedia untuk menjadi saksi. Akhirnya kemudian 3 saksi lah yang di BAP oleh Polda NTB. Nah, dari 3 saksi inilah kemudian hasil visum, keterangan ahli dan berbagai macam alat bukti yang ada, ditetapkanlah Saudara Agus menjadi tersangka. Bang, kalau yang di luar muncul juga nih ada kehebatan Agus. Kalau Abang melihat atau menanggapi soal itu gimana, Bang? Iya, cara berbicara apa ya? Mungkin potensinya Agus itu sebenarnya sangat luar biasa. Kalau kemudian itu bisa diarahkan ke hal yang positif ya. Kemampuan dia bisa mempengaruhi orang, ke komunikasi interpersonalnya itu kan sangat bagus gitu loh. Saya tidak memungkirin itu. Teman-teman yang mungkin non disabilitas, saya bilang mungkin kalah dengan cara kemampuan Agus melakukan komunikasi, dan ini hal yang sebenarnya luar biasa yang kemudian bisa di kalau memang ini bisa saya dimanfaatkan secara positif bisa dialihkan secara positif. Abang menyebutnya komunikasi Agus yang digunakan ini apa? Komunikasi apa, Bang? Kalau ya tadi komunikasi interpersonal, mempengaruhi orang, kemampuan untuk mempengaruhi orang dengan kata-kata ini kan berarti kan komunikasinya bagus nih. Tidak semua orang secepat itu, Bang. Secepat itu. Dengan apalagi baru ketemu ya kan? Iya. Kalau kemudian diarahkan mohon maaf ya, untuk menjadi seorang marketing itu sangat luar biasa. Apalagi kalau politisi mungkin juga perlu belajar sama Agus untuk bagaimana mempengaruhi audiens, konstituen gitu. Bang, sekali lagi saya bertanya. Berarti dari 15 ini yang paling banyak korban itu adalah mahasiswi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini kita masih membahas yang lagi rame. Agus. Oke, di hadapan kita saya telah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang bisa membagi informasi seputar perkembangan dari kasus yang menjerat Agus. Terbaru, ini menarik nih, ada 15 korban lagi. Di podcast pertama saya itu ada 7 korban yang kita sampaikan ke Anda semua, dan terbaru sudah mencapai 15. Kemungkinan besar itu bertambah informasinya. Baik, kita sapa dulu, ada Bang Joko Jumadi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB. Mantap. Oke, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana ini kesibukannya di tengah kasus yang lagi ramai ini, Bang? Saya lihat kiri kanan justru lebih banyak wajahnya yang muncul di kameranya. Iya, ini disabilitas lagi banyak yang berhadapan dengan hukum lumayan ya. Artinya di Polres Mataram ada, kemudian Lombok Timur ada, kemarin saya juga pulang dari Dompu juga ada, kemudian di Polres Sumbawa juga ada. Terakhir ini yang ditangani oleh Polda, yang sebenarnya ini bukan kasus baru karena sudah sejak awal Oktober kami sudah berkomunikasi dengan Polda, kemudian bekerja sama dengan Polda untuk menangani kasus Agus ini. Oke, baik. Agus. Nah, soal Agus, Bang, terbaru kan saya dengar kabar nih, itu korbannya bertambah. Pertanyaannya benar atau tidak, Bang? Benar, jadi memang fenomena ini cukup menarik ya. Kan sebenarnya kasus dimulai dari tanggal 7 Oktober dengan 1 orang pelapor. Betul. Kemudian dari 7 Oktober langsung dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman di kepolisian. Nah, kebetulan waktu itu ada satu teman dari korban yang mengupload di medsos. Upload di medsos, kemudian berujung pada laporan balik tanggal 9 Oktober oleh Saudara Agus. Karena ITE itu ya? ITE. Melalui Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB.
waktu itu mulai viral, Iya. ya kan? Benar. Ketika dia mulai viral gara-gara Agus melaporkan itu, ada statement Agus di, Iya. saya nggak tahu di media apa, di Iya, TikTok iya. atau apa waktu itu. Oke. Itu kemudian ada respon dari korban Oh, yang lain. Iya. Muncullah 2 korban. Nah, 3 korban malah. 3 korban ya. 3 Oke. korban. Korban yang pertama itu tanggal 7 Oktober itu yang melapor. Kemudian yang menghubungi di KDD dan tim itu adalah ada korban pertama 28 September dan 2 korban lagi itu tanggal 1 Oktober. 1 Oktober pagi dan 1 Oktober malam Oke. kejadiannya. Iya. Nah, setelah kita ketemuan kita, yang korban tanggal 1 Oktober pagi dan 1 Oktober malam itu bersedia untuk menjadi saksi. Akhirnya kemudian 3 saksi lah yang di BAP oleh Polda NTB. Nah, dari 3 saksi inilah kemudian hasil visum, keterangan ahli dan berbagai macam alat bukti yang ada, ditetapkanlah Saudara Agus menjadi tersangka. Oh iya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita juga sudah dari awal sudah mendampingi Saudara Agus di KDD itu. Awalnya ketika proses pendampingan dia tidak bersedia didampingi, dia hanya mau didampingi oleh ibunya. Iya. Tapi kemudian dalam proses BAP sebagai tersangka, mau tidak mau, suka tidak suka, karena ini ancamannya di atas 5 tahun, ini ancamannya adalah 12 tahun. Iya. Akhirnya kemudian harus ada pengacara. Iya. Akhirnya kemudian KDD menghubungi pengacara, karena ini anggapan kami karena ini adalah disabilitas, mungkin lebih nyaman juga dengan pengacara yang sesama disabilitas. Akhirnya sudah didampingi oleh pengacara, kami sudah memastikan itu. Tapi kemudian Saudara Agus menyampaikan peristiwa ini di media. Benar. Nah, awalnya penyampaian di media ini mengundang simpati dari banyak pihak sampai ke seluruh Nusantara, kira-kira begitu. Nah, karena kemudian sebagian besar netizen itu kemudian menyalahkan korban, kira-kira begitu. Akhirnya muncul semacam solidaritas korban yang saya anggapnya ini solidaritas korban. Korban-korban yang awalnya tidak mau bersaksi, umpamanya yang tadi saya sebutkan, yang tanggal 28 September yang sudah menyampaikan bahwa dia korban, itu dia menyampaikan informasi bahwa dia korban, tapi dia tidak mau menjadi saksi waktu itu. Tetapi akhirnya dia mau jadi saksi. Kemudian muncul lagi laporan ke kami masuk. Sampai kemudian pada angka tadi 15. Siapa yang lapor? Nah, ini pertanyaan banyak yang betul. Ada yang korban langsung menyampaikan bahwa saya menjadi korban. Ada juga yang masyarakat, Pak, pada bulan sekian pernah ada peristiwa ini, Agus dengan tetangga saya. Ada dengan murid saya, katanya. Ada guru juga yang menyampaikan seperti itu. Nah, akhirnya mau nggak mau, Komisi Disabilitas Daerah, ya awalnya hanya berfokus pada Agus. Kami juga harus melihat dong bahwa ini juga ada korban lain, tapi ini terkait dengan pelakunya disabilitas. Kami juga harus fair bahwa kita tidak kemudian hanya berfokus pada Agus. Agus sudah selesai menurut kami ya, karena kami sudah hak-haknya dia sebagai tersangka itu sudah terpenuhi, clear gitu. Termasuk dalam hal penahanan yang awalnya itu harusnya ditahan rutan. Rekomendasi KDD kepada teman-teman di Polda adalah jangan tahanan rutan, tahanan rumah. Oh, berarti KDD yang memberikan reko?
KDD yang memberikan rekom untuk tahanan sehingga dia rumah. menjadi tahanan rumah. Betul. Oke. Nah, itu maksud saya peran dari awal KDD gitu loh. Oke. Sedangkan hak-hak yang lain ya sudah terpenuhi dengan bantuan hukum dan segala macam. Oke, saya potong Bang izin. Bang, berarti pintu masuk kasus ini pertama adalah kejadian di homestay yang tidak jauh dari Udayana. Itu pintu masuk. Oke. Betul. Saya ngulangi. Nah, setelah itu, ini sebelum itu belum didampingi ya Bang, satu orang ini, mahasiswa. Mohon maaf. Belum, karena dia lapor sendiri kan? Mandiri gitu ya. Mandiri lapor ke Polda. Kemudian baru menghubungi tim kami. Polda kan otomatis karena ini adalah disabilitas, Iya. dia menghubungi kami. Ini bantu dong backup karena ini disabilitas gitu loh. Awalnya tuh KDD akan ke Agus kan, mendampingi Agus karena disabilitas. Atau awalnya KDD itu kan salah satu tugasnya adalah memastikan haknya Agus ini terpenuhi. Yes. Tetapi di dalam pergub memang diatur bahwa juga bisa menerima aduan laporan masyarakat terkait dengan disabilitas. Artinya ketika ini korban dari disabilitas juga harus kita dampingi. Sebenarnya bukan kita dampingi, kita perhatikan ya. Kita juga dengar untuk layanannya itu dilayani oleh lembaga yang berwenang. Ya, artinya, kan? Ya kalau anak-anak kebetulan kita komunikasinya dengan lembaga perlindungan anak. Karena ini mahasiswa, ini juga ada Satgas PPKS dan ada pendamping dari beberapa lembaga tadi yang kemudian konsen mendampingi itu, termasuk dengan LPSK. Kami KDD juga bekerjasama dengan LPSK, membangun komunikasi dengan LPSK, dengan Kementerian PPPA, dengan Kementerian Sosial. Itu KDD memfasilitasi itu. Gitu. Oke, Bang. Berarti sekali lagi saya ulangi, tadi pintu masuknya ini adalah TKP yang tidak jauh dari Udayana. Muncul kemudian 3 mahasiswa baru. Dua korban. Satu ditambah 2 jadi 3 kan? 3. Oke, benar. Berarti 3. Ya, tapi yang lapor yang satu. Yang TKP sekitar yang di homestay yang dimasuk. Berarti 2 orang ini statusnya dia pelajar atau seperti apa? Mahasiswa. Sama. 4 mahasiswa tadi. Sorry. Tadi ada 3 lagi ya mahasiswa, tapi yang kemudian bersedia untuk di BAP kan 2 ya. Jadi saya anggap 3 tadi. Nah, itu 4-4-nya ini mahasiswa. Mahasiswa. Oke, berarti ini orang-orang ini mahasiswa. Mohon maaf, korbannya. Yang awalnya yang muncul. Yang muncul awal adalah mahasiswa. Oke, Bang. Setelah itu muncul Bang, berarti ini udah mulai masuk aduan-aduan banyak ya ke KDD. Nah, maksudnya yang baru, informasi yang penting, mungkin yang kasusnya udah lama muncul lagi di situ disampaikan. Saya juga korban mungkin seperti itu. Ya, disampaikan. Ya, tapi dari semua laporan yang ada itu lebih banyak yang terjadi di 2024. Memang ada satu yang terjadi di 2022. Tapi sebagian besar 2024. Tahun ini kan? Iya, tahun ini. Itu berapa Bang untuk tahun ini yang ngelapor kejadiannya tahun 2024? Dari 15 itu teridentifikasi 14-nya itu 2024. Alamak. Oh, berarti yang satu hanya yang 2022 itu hanya satu. Oke, baik. Gitulah Bang. Baik, dari 15 ini Bang. Kalau boleh disampaikan ke kami, itu statusnya apa? Pelajar, mahasiswa atau bagian dari tadi dari 15 itu 3 anak-anak. Itu SMP. Oke. Terus sisanya? Sisanya yang 12 itu 12 ya? Ada ya. 11 itu mahasiswa. Yang satu itu sudah lulus. Alumni. Sudah menikah. Oh, ya. Berarti dia sampaikan begitu juga, Bang. Bagaimana ekspresi menyampaikan aduan ini ke Abang di lembaga Abang? Apakah dia bilang saya juga korban atau dia punya ekspresi berbeda? Dia menangis. Kan mereka memulainya dari laporannya kan lewat chat, lewat DM. Karena ada aduan dibuka di situ ya. Sebenarnya nggak membuka aduan. Tidak membuka aduan. Mereka yang inisiatif inisiatif umpamanya ada DM ke tim kita gitu. Oke. Ada juga yang memang menelpon saya, umpamanya ada yang menelpon saya. Ini dulu pernah ada kasus gini, Bang gitu. Jadi diidentifikasi gitu. Kita identifikasi, kemudian ya mau tidak mau kemudian kalau umpamanya ini anak-anak ada informasi ke KDD, oh ini korbannya begini, usianya segini. Karena ini anak, ya udah teman-teman kita menghubungi teman-teman lembaga perlindungan anak, teman-teman LPA yang kemudian melakukan tracing. Nah, ada korban umpamanya di Lombok Barat, umpamanya ya kami hubungin UPTD PPA-nya Lombok Barat. Dia yang melakukan tracing. Bang, dari 15 ini itu domisili di mana, Bang, kalau boleh tahu? Mataram. Semua? Ya satu aja yang Lombok Barat. Domisili ya? Ya domisili ya. Satu Lombok Barat, sisanya Mataram. Oke, Bang, saya bertanya dong.
Ini pertanyaan menarik. Apa yang pernah Agus lakukan terhadap 15 orang ini? Apa sampai pelecehan saja atau seperti apa? 15 ini bermacam ya. Oke. Ada yang pada tahap dia masih proses grooming, proses manipulasi psikologis. Ada yang sampai dibuntuti atau didatengin kosnya Sama Agus. Ada juga yang kemudian dibawa ke homestay. Setelah dibawa homestay, Gagal. karena dia tahu dibawa ke homestay, Kaget gitu. ada celah, dia lari. Sadar dia lari. Oh, ada. ada. Ada juga yang memang sampai kepada persetubuhan dan cabul. Itu berapa orang, Bang, kalau korban yang benar-benar dia sampai melakukan? Yang sampai melakukan itu ada 3 atau 4 ya. Saya kurang Yang tapi lain ini kita bisa menyebut dia percobaan atau apa, Bang? ada percobaan. Ada percobaan. Karena sebagian belum clear sampai akhir dia bercerita. Belum siap mungkin. Belum siap. Oke. Tapi yang ini yang dari 15 itu kan yang akhirnya kemudian di BAP oleh kepolisian kan sudah 7. Kemudian rencana Senin ini ada satu lagi 8. Dari 8 itu 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah. Berarti 10. Nah, yang 5 ini Oke. yang bisa kita pastikan bisa, oke. terjadi persetubuhan. Yang 5 sementara ya. Sementara. Oke, baik, Bang. Saya ingin tahu dong modus yang dilakukan sama Agus ini seperti apa, Bang? Tiba-tiba kok kan nggak segampang itu kalau kita lihat kan, merayu perempuan, ya tiba-tiba dia akan mau memegang tangan kita pun nggak semudah itu. Mungkin kalau informasi yang dapat digali Abang kepada korban seperti apa modusnya? Pertama kan ada proses ini ada tahapan Oke. gitu ya. Tahapan yang pertama kan kenalan. Oh ya, kenalan Oke. dulu. Oke. Kenalan. Setelah kenalan kan kemudian dia mencoba mencari kepercayaan dari korban. Oke. Target lah ya. Target. Oke. Jadi memperkenalkan diri, kemudian dia menyampaikan siapa dia. Dia punya kemampuan apa? Oke. Dia punya kemampuan, salah satu yang disampaikan, saya punya kemampuan untuk Membaca. melihat, membaca pikiran. Pokoknya ada rayuan-rayuan yang kemudian korban itu akan memberikan kepercayaan kepada si pelaku. Targetnya pasti akan memberikan kepada pelaku. Oke. Setelah si target mempercayai pelaku, kemudian ada proses si pelaku akan menggali informasi yang bersifat rahasia Oke. pribadi. Oke. Nah, karena korban percaya kepada pelaku, korban akhirnya juga menyampaikan informasi yang mungkin menjadi kegalauannya. Apalagi kemudian dia sudah profiling kalau dia duduk di situ, mungkin dia sedang ada masalah. Nah, masalah itu akan disampaikan kepada si pelaku. Oke. Nah, pelaku ini kemudian memanipulasi bahwa dia mampu bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dia alami. Oke. Itu proses itu dilakukan. Nanti untuk kemudian bisa melakukan mengobati atau membantu itu ada prosesnya begini. Iya. Nah, kalau itu nggak berhasil, Oke. maka dia akan menggunakan cara terakhir. Cara terakhir adalah informasi yang sudah didapat tadi itu dijadikan sebagai alat untuk menekan. Ancaman lah ya. Sudah mulai. Yang terakhir adalah mengancam. Oh, termasuk yang Udayana itu dong? Ya, kan semua rata di Udayana ini pertemuannya. Oh, berarti ini operasinya di situ. Di Udayana. Udayana Taman Sangkaryang. Taman Sangkaryang. Kalau boleh tahu Udayana itu korbannya berapa yang sudah ngadu, Abang? Yang di taman rata-rata di Udayana, tapi ada memang yang di Taman Sangkaryang, tetapi tidak masuk yang ke-15 itu. Oh, begitu. Tetapi kami mendapatkan informasi itu, umpamanya ada foto juga yang beredar. Oke. Mungkin ada teman-teman juga lihat ada foto yang beredar Agus dengan seorang anak SMA sedang duduk gitu. Ya itu prosesnya itu proses untuk yang tadi. Oke.
perkenalan, menggali informasi. Berarti mencari targetnya ini di seputaran itu, Bang? Seputaran itu. Oke. Enggak pernah langsung lewat media sosial, enggak pernah sampai gitu? Oh, enggak. Memang di situ tempat Di situ. operasinya? Jadi instan, hari itu dikenal, hari itu eksekusi. Kira-kira begitu. Oke, baik, pertanyaan saya menarik nih. Kan pengakuan Agus waktu podcast pertama itu, waktu ke Udayana memang tidak membawa sepeda motor. Ya. Atau memang udah sengaja melakukan? Sengaja seperti itu, rata seperti itu. Memang ada satu kasus di mana dia bawa sepeda motor, yang itu yang saya bilang buntuti si korbannya sampai ke kosnya. Kenapa itu sampai dia buntuti, Bang? Ya dia udah menganggap bahwa itu akan bisa menjadi target, akhirnya dia buntuti. Tapi nggak dapat? Nggak dapat. Oke. Baik, Kak, berarti ini minta tolong, ini modus, Bang. Minta tolong antar saya, itu yang bahasa disampaikan ke podcast kami itu, minta tolong antar saya ke kampus. Itu setelah kemudian korban sudah mendapat kepercayaan, si pelaku sudah mendapat kepercayaan dari korban. Bisa mempengaruhi. Antarkan saya ke kampus itu. Ini kalau ini versi korban ya. Oke. Yang kita dapatkan ketika melapor ke KDD tadi, menyampaikan ke KDD tadi. Itu berarti benar yang yang pertama melapor ini adalah diminta oleh Agus mengantar ke kampus, atau ada yang diminta ke kampus, ada yang diminta ngantar ke rumah, tetapi kemudian nanti diarahkan ke homestay itu. Yang banyak di situ, ada juga di salah satu kos-kosan di mana? Di wilayah Cakra, itu kos harian. Iya. Oh, itu ada. Oke. Baik, Bang. Dari 15 itu, Bang, berapa yang kemudian TKP-nya ada di homestay yang dimaksud? Yang mengadu bahwa saya juga di sana tempat saya. Yang pertama, kedua, kemudian yang anak satu. Anak SMP maksudnya, Bang? Oke. Kemudian satu lagi, ada 5 kayaknya yang sudah di homestay, yang menyebut homestay tempatnya. Yang satu lagi memang karena dia pacaran ya, kemudian yang satu lagi itu di kos-kosan itu. Kos-kosan. Oke, Bang, ini menarik menurut saya. Dari perbuatan itu, ada tidak yang melaporkan ke Abang bahwa mereka, mohon maaf, hamil misalnya? Dari 15 itu ada satu yang belum terkonfirmasi. Dari 15 itu ada satu yang belum terkonfirmasi, tetapi kami sudah memiliki data, nama, kemudian alamatnya, nama orang tuanya, tetapi sampai hari ini mereka masih menutup diri. Belum siap, ya? Belum siap. Tetapi informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini bukan hanya 1-2. Jadi kami konfirmasi juga ada dari pendamping sosial, ada juga di sekitar. Itu sempat menyampaikan bahwa dia dibawa itu karena hamil. Tapi ini belum terkonfirmasi. Jadi masih saya anggap bahwa sampai hari ini belum ada. Belum, karena belum ini ya. Oke, Bang, saya ingin tahu, Bang, dari 15 yang dimaksud tadi, Bang, mereka ini dilakukan itu sama si terduga pelaku ini cuma satu kali atau sering? Sekali aja. Jadi hanya hari itu saja. Tidak ada yang kemudian, maksud saya, kecuali yang 2 ya, karena yang 2 ini kan satu pacar. Modusnya pacaran. Jadi 13 diantaranya itu ada yang percobaan, ada apa, tapi semuanya yang kemudian sampai terjadi peristiwa itu hanya sekali. Nggak ada yang kemudian berulang. Jadi korban ini nggak pernah menghubungi si Agus? Enggak. Dia keberatan? Enggak. Jadi emang hanya sekali, kemudian ya udah ditinggal, sudah nggak anu lagi. Nah, akhirnya korban juga tidak berani cerita kan, karena kalau satu korban melapor begitu saja, sebagian besar akan menganggap bahwa itu pasti suka sama suka. Iya, kali ini memang sekali tuh. Semua putus sekali. Putus komunikasi. Korban pertama kan hanya sekali, satu waktu ya, artinya hanya pada saat di homestay itu dan setelah itu lapor kan. Tapi yang korban di tanggal 1 itu ya hanya sekali aja. Nggak berani lapor, tapi setelah kemudian ini ada korban pertama lapor, dia berani lapor itu. Ada satu menarik, Bang, saya lihat. Dari 15 itu tadi Abang menyampaikan 14-nya itu merupakan kejadian yang terjadi pada tahun 2024 ya. Nah, itu kalau dari hasil identifikasinya Abang kepada korban yang 14 orang ini, rentan waktunya berapa, Bang? Ya, ada yang Februari, ada yang Maret, ada yang waktu MotoGP itu bulan apa itu? Yang jelas aja yang 4 yang 4 di bulan, 1 bulan.
tanggal 7 Oktober dilaporkan kan? Oke. Itu ada yang tanggal 1 2 orang, Oktober 1 juga. Oktober 2 orang, tanggal 28 September 1 orang. Oktober juga. 28 September. September. 28 September, 1 Oktober 2, 7 Oktober. Ini yang pertama kali membuka kasus ini kan itu. Berarti kejadian Oktober itu 3 orang korban yang melapor. Yang lapor 3 orang. Akhir ini kan kalau dihitung kan 10 hari ini. 10 hari 4 orang ini. Iya. Dalam waktu 10 hari. Oke, Bang. Bang, dari kejadian ini mungkin Bang, Abang bisa menyebut pelakunya apa jadinya, Bang? Kalau sampai seperti ya nantilah kalau itu kewenangan dari ahli yang bisa menyampaikan ya, tapi ini fakta yang kemudian dilaporkan ke KDD, ya kami juga tidak sepenuhnya artinya kemudian dalam konteks KDD meskipun di Agus ini disabilitas kan kami juga tidak bisa kemudian membenarkan apa yang salah, sehingga kemudian ya kami harus sampaikan kepada publik apa yang kemudian menjadi temuan, apa yang kemudian masyarakat sampaikan. Ini kan juga menambah kami harus menyampaikan juga ini sebagai bentuk akuntabilitas. Artinya masyarakat sudah melapor ya harus kami sampaikan kepada publik ini berapa. Ini sekarang 15 Bang kan? 15. Kemungkinan menurut Abang ada nggak informasi-informasi dari timnya Abang ini masuk terbaru rencana? Ada, jadi ada informasi-informasi yang lewat DM dan segala macamnya, atau yang banyak ini kan sekarang medsos nih. Iya. Mungkin yang punyanya Bendeki mamanya kemarin di upload mamanya. Di komennya kan seringkali banyak itu. Iya. Saya korban atau keluarga saya ini atau dia memang begini kan, itu yang secara ini belum menyampaikan ke itu ya. Yang secara langsung enggak ada. Belum ada. Ya memang selain yang kasus ini juga ada beberapa yang disampaikan soal perilaku yang lainnya ya kami tidak terlalu tanggapi lah. Yang punya kami fokus hanya soal si ini dulu lah gitu. Siap. Bang, kalau yang di luar muncul juga nih ada kehebatan Agus. Kalau Abang melihat atau menanggapi soal itu gimana, Bang? Iya. Cara berbicara apa ya? Mungkin potensinya Agus itu sebenarnya sangat luar biasa kalau kemudian itu bisa diarahkan ke hal yang positif ya. Kemampuan dia bisa mempengaruhi orang, ke komunikasi interpersonalnya itu kan sangat bagus gitu loh. Saya tidak memungkirin itu. Teman-teman yang mungkin non disabilitas, saya bilang mungkin kalah dengan cara kemampuan Agus melakukan komunikasi, dan ini hal yang sebenarnya luar biasa yang kemudian bisa kalau memang ini bisa bisa dimanfaatkan secara positif bisa dialihkan secara positif. Abang menyebutnya komunikasi Agus yang digunakan ini apa? Komunikasi apa, Bang? Kalau ya tadi komunikasi interpersonal, mempengaruhi orang, kemampuan untuk mempengaruhi orang dengan kata-kata ini kan berarti kan komunikasinya bagus ini. Tidak semua orang secepat itu, Bang. Secepat itu. Dengan apalagi baru ketemu ya kan? Iya. Kalau kemudian mamanya diarahkan maaf ya, mamanya untuk menjadi seorang marketing itu sangat luar biasa ini. Oke. Apalagi kalau politisi mungkin juga perlu juga ya. Belajar sama Agus untuk bagaimana mempengaruhi audiens, konstituen gitu. Bang, sekali lagi saya bertanya. Berarti dari 15 ini yang paling banyak korban itu adalah mahasiswi, Bang. Keren. Oke, Bang. Kira-kira apa yang mau disampaikan Abang pada masyarakat luas atau mungkin korban, Bang, yang nanti nonton? Ya, pertama bahwa yang ingin saya sampaikan pada masyarakat pertama adalah bahwa disabilitas itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Disabilitas juga berpotensi memiliki peluang kapasitas untuk melakukan tindak pidana. Meskipun juga lebih banyak seringkali disabilitas menjadi korban tindak pidana, tapi tidak menutup kemungkinan disabilitas menjadi pelaku tindak pidana. Nah, yang penting adalah ketika kemudian ini sudah berproses, biarkanlah aparat penegak hukum berproses. Yang penting hak-haknya dia sebagai disabilitas tetap terpenuhi dan terlindungi selama dia menjadi tersangka, terdakwa sampai kemudian mungkin menjadi terpidana. Kemudian yang ketiga, banyak PR yang harus kita lakukan di pemerintah. Ini melihat bahwa kasusnya terjadi di Udayana, maka kita harus berpikir bagaimana pengawasan terhadap tempat-tempat publik Udayana, Taman Sangkareang, mungkin Luang Balo. Ini menjadi PR bagi Kota Mataram untuk kemudian bagaimana pengawasan, meningkatkan pengawasan. Yang ketiga, kejadiannya terjadi di homestay. Ya, homestay juga menyampaikan bahwa sering melakukan
ini menurut saya juga pembiaran yang dilakukan sama homestay. Maka saya sebenarnya juga mendorong, pertama adalah bagaimana kemudian mungkin aparat penegak hukum juga bisa beralih bahwa homestay ini melakukan pembiaran sehingga menjadi terjadinya kekerasan seksual. Dan menjadi PR bagi pemerintah bagaimana kemudian pemerintah daerah mengawasi, memberikan sanksi kepada homestay-homestay seperti ini. Jangan-jangan banyak homestay di sekitaran Kota Mataram melakukan praktek ini, pembebasan gitu. Membebaskan tamu-tamu yang kemudian transit 1-2 jam. Nah, ini menjadi PR kita di Kota Mataram untuk juga membantu mengawasi. Baik. Ketiga, kalau dilihat dari case ini, kita melihat banyak mahasiswa yang galau, anak-anak yang galau yang kemudian mudah dipengaruhi. Ini membuktikan bahwa kesehatan mental anak-anak kita, remaja kita itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu catatan untuk Dinas Kesehatan umpamanya, untuk Dinas Kesehatan Kota Mataram segera mewujudkan umpamanya satu puskesmas itu minimal 1 psikolog. Sehingga kemudian masyarakat bisa kemudian melakukan konseling dan segala macamnya. Ini seringkali banyak korban yang mungkin tidak tahu harus ketika dia galau, depresi, ada masalah di gangguan psikologisnya dia mau kemana. Nah, bagi para korban yang memang masih ada, ini kan sudah dibuka beberapa jalur untuk pengaduan, bisa lewat KDD, bisa lewat Lembaga Perlindungan Anak, bisa lewat kalau di UNRAM ada Satgas PPKS, UNRAM itu juga bisa menerima, ada lewat BBHM, ada Sinyumpuan, ada PKBI yang siap untuk membantu teman-teman korban, termasuk di kepolisian juga sudah membuat layanan aduan. Nah, kami akan menjamin bahwa identitas, kerahasiaan, kemudian perlindungan kepada korban dilakukan secara maksimal, dan ini juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang di nasional seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga insya Allah lah untuk identitas korban, kerahasiaan korban, perlindungan kepada korban bisa dilakukan secara optimal. Baik, terima kasih Bang Joko Jumadi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih, Mas Didi. Itu dia ya wawancara kita secara eksklusif dengan Pak Joko Jumadi ya, memberikan informasi terbaru seputar kasus dengan terduga pelaku Agus. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.